Halo bro, selamat datang di AB Media Universe. Kali ini AB Media akan membawakan alur cerita manhwa dengan MC bocil anti naif berjudul The Great Heavenly Demon Sovereign. Mengisahkan seorang anak yang ditelantarkan dan ditemukan oleh seorang kakek-kakek pengurus jenazah di dalam hutan bersalju yang hampir membuatnya mati kedinginan. Sejak hari itu, si bro yang bernama Bun Seol membantu kakeknya dalam pekerjaannya, sekaligus belajar banyak hal akan tiap teknik bela diri yang ada pada jenazah. Suatu hari, insiden mengerikan terjadi di mana kakeknya telah dihabisi oleh sosok misterius, dan Bun Seol yang mengetahuinya memutuskan menapaki jalan pembalasan dendam. Berkat pengetahuan serta pengamatannya yang pantas dijuluki sebagai bro genius, maka Bun Seol terus mempelajari berbagai macam bela diri karena sadar untuk membalas dendam, dirinya membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi. Cerita diawali di sebuah tempat di mana aliansi bela diri seni iblis berkumpul, dan di dunia luar sering disebut Aula Iblis itu sendiri. Penjaga gerbang ini nampak kesal karena tempat ini sungguh dipenuhi banyak orang. Rekannya menjawab, hal itu sudah seharusnya, sebab siapapun yang memiliki bakat hebat akan mendapatkan warisan bela diri seni iblis, terlepas dari faksi mana mereka berasal. Pria ini juga berpikiran demikian, bahkan hanya orang gila yang akan melewatkan kesempatan ini. Lalu, salah satu pendaftar menarik perhatian mereka. Sosok itu adalah seorang bocah dan membuatnya beranggapan jika ada yang mati. Rekannya pun tertawa, sebab turnamen 10 Aula Iblis belum dimulai, dan kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal yang aneh. Alasan dia beranggapan seperti itu, sebab bocah ini adalah sang pengurus jenazah, yang berarti kedatangannya tanda kematian. Bocah ini memiliki bola mata yang merah menyala layaknya bara api yang dipenuhi dendam, dan dia akan memulai pembalasan dendamnya. Bro ini bernama Bun Seol, nama berharga yang diberikan kakeknya saat dia hanya seorang diri. Kakeknya menemukan Bun Seol di daratan bersalju di mana dia ditinggalkan dalam keadaan kedinginan. Sejak saat itu, dia mengikuti pria tua yang dipanggilnya kakek dengan bekerja sebagai pengurus jenazah, bahkan belajar banyak hal. Bun Seol dapat melihat jenazah di hadapannya merupakan seorang master dari bela diri tertentu, dan kadangkala kakeknya menanyakan kenapa cucunya mengatakan hal demikian. Dengan mata yang berbinar, Bun Seol menjawab jika tubuh mayat di depannya, meskipun kurus, tapi otot kaki kirinya berkembang secara tidak biasa, terutama otot di sepanjang tulang kaki, dan hal ini adalah ciri-ciri utama dari seni bela diri pedang pemotong surgawi. Jawabannya selalu saja benar, dan kakeknya memujinya dengan penuh kasih sayang, bahkan menganggap Bun Seol anak yang dikirim surga. Walau pekerjaan kakeknya dibenci banyak orang, tapi Bun Seol tetap bertahan. Bahkan dia merasa sangat bahagia bersama kakeknya. Namun hal itu tidak berlangsung lama seperti yang dipikirkan oleh Bun Seol, karena insiden yang mengubah hidupnya sebentar lagi akan terjadi. Di mana malam itu terasa sangat dingin dengan udara yang menusuk tulang diikuti dengan angin bergecamuk. Kakeknya menyadari hal itu, dan dia tahu dirinya takkan bisa melarikan diri terus-menerus. Dia bisa saja kabur dan pergi, tapi cepat maupun lambat sosok itu pasti akan menemukannya. Jika ketahuan dan cucunya terlihat, maka hidupnya pasti tak akan terselamatkan. Maka dari itu, dia harus melakukan hal terakhir dan segera membangunkan cucunya. Dikarenakan sudah lama tidak bermain permainan mayat, maka mereka akan bermain malam ini. Jika Bun Seol bisa bertahan pada permainan ini, maka kakeknya akan memberikan jubah upacara dan pedang yang sangat diinginkannya. Hal yang harus dilakukan oleh Bun Seol adalah bersembunyi sambil berdiam diri di sana layaknya mayat. Dia harus bertahan sampai matahari terbit dan kakeknya akan menyiapkan hadiah miliknya. Meskipun sangat menginginkan hadiah itu, tapi Bun Seol sebenarnya sedikit merasa ada yang aneh, sebab permainan mayat ini terlalu lama dibandingkan sebelumnya. Karena cucunya sudah dalam keadaan aman, maka pria tua ini harus menemui sosok yang berani mengganggunya. Dia pun keluar dari rumah kumuh itu dengan pedang miliknya. Tatapannya seketika menjadi tajam, sebab sosok itu telah berada di depannya. Dengan aura yang begitu mencekam dan pekat, sosok itu berjalan mendekat dan sungguh terkesan. Pak tua di depannya bersembunyi dengan baik selama ini. Tapi sebelum itu, dia menanyakan kabar Bujanyang, sang 7 pedang iblis. Bujanyang sungguh sudah lama tidak mendengar namanya, bahkan julukannya dari masa lalu. Sosok ini sangat murka karena Bujanyang menolak kursi wakil ketua Aula Iblis, tapi malah melakukan pekerjaan yang menjijikkan. Maka dari itu, dia akan menghabisinya, sekaligus meluruskan seorang pengkhianat serta penghinaan yang diberikan Bujanyang kepada sekte Aula Iblis. Yang benar saja,
Kekuatan dahsyat sosok itu diatasi dengan cukup mudah oleh Bujanyang sambil tersenyum. Dia juga menegaskan dirinya tidak melakukan pekerjaan pengurus jenazah untuk bertahan hidup, melainkan penebusan atas segala dosanya. Sang 7 pedang iblis tak keberatan nyawanya diambil malam ini, tapi dia berharap mereka bisa pindah ke tempat lain, kalau tidak, jiwa tak bersalah itu akan menderita. Sosok ini mengerti, tapi Bujanyang jangan pernah mencoba kabur, karena dia pasti akan menyesalinya. Beberapa saat kemudian, Bun Seol yang ada di dalam peti mayat sudah tidak tahan lagi. Dia sangat kedinginan, dan meskipun tidak bertahan sampai fajar, dia yakin kakeknya tetap akan memberikan jubah upacara dan pedang. Hanya saja, Bun Seol tidak merasakan kehadiran kakeknya, tapi dia juga tidak mungkin pergi tanpa berpamitan dengannya. Hal yang bisa dipikirkan Bun Seol adalah kakeknya dipanggil ke kantor desa secara tiba-tiba. Maka dari itu, dia akan menyusulnya, dan pekerjaan ini benar-benar membuatnya dan kakeknya diperlakukan bukan seperti manusia, bahkan diganggu saat tengah malam begini. Namun, pemandangan di balik pintu membuat mata Bun Seol terbuka lebar. Di sana terdapat kerusakan yang cukup hebat, dan ini adalah efek dari serangan yang ditangkis oleh kakeknya. Bun Seol mulai merasa khawatir, karena sesuatu pasti telah terjadi, dan kakeknya juga belum terlihat. Lalu dia mencium aroma menyengat dari darah yang terbawa oleh udara. Bun Seol segera berlari mengikuti aroma ini dengan perasaan yang bercampur aduk. Setelah berlari hingga membuatnya berkeringat di malam yang begitu dingin, akhirnya dia menemukan kakeknya. Hanya saja, kakeknya telah berada dalam keadaan yang mengenaskan dengan kedua mata yang telah dibutakan. Bun Seol pun berteriak dengan sangat keras memanggil kakeknya. Tak hanya kedua matanya, tapi kedua tangannya juga telah terpotong. Dia pun mendekat sambil menangis dan masih beruntung kakeknya masih hidup. Bun Seol pun terus menanyakan apa yang terjadi dan siapa yang melakukan hal buruk ini. Meskipun dalam keadaan menyedihkan, tapi Bujanyang meminta cucunya tidak menangis, sekaligus minta maaf sebab dirinya harus pergi. Dengan kematiannya, dia berharap cucunya tidak meneruskan pekerjaan pengurus jenazah. Organ dalam Bujanyang telah rusak sepenuhnya disebabkan racun, dan sekarang cucu tersayangnya harus mendengarkannya. Sebelum kepergiannya, dia ingin Bun Seol berjanji jangan pernah berpikiran untuk melakukan pembalasan dendam dan hiduplah dengan tenang. Selama ini, Bun Seol salah paham tentang pekerjaan kakeknya. Kakeknya adalah Bujanyang, 7 pedang iblis, dan dia harus mendengar tentang kebenaran dirinya. Mendengar hal itu, Bun Seol terkejut dan kakeknya menyuruhnya untuk hidup bahagia. Setelah berkata demikian, Bujanyang pun menutup matanya. Bun Seol terus menggoyangkan tubuh kakeknya dan berteriak, tapi ia takkan kembali. Sosok yang begitu menyayanginya telah pergi. Dia menangis dengan sangat keras dan air matanya pun membeku karena udara malam itu. Selama ini Bun Seol selalu mengikuti perkataan kakeknya, tapi kali ini dia takkan bisa melakukannya. Dia pasti akan membalas dendam dan membuat orang itu mati di tangannya dengan cara yang lebih mengenaskan, bahkan menghapus segala tentangnya di dunia ini. Kalau tidak, maka Bun Seol lebih memilih untuk ikut dengan kakeknya, yang berarti dia akan menghabisi dirinya sendiri. Baginya, kakeknya, orang satu-satunya yang paling berharga sekaligus alasannya bisa hidup. Kakeknya mengerti, padahal dia mengira dirinya bisa pergi dengan tenang, tapi cucunya akan menapaki jalan yang tidak akan mudah. Maka dari itu, dia memintanya untuk bertahan apapun yang terjadi dan jangan pernah kalah karena itulah rahasia umur panjang. Satu hal yang harus diketahui cucunya adalah waktu yang dihabiskan bersamanya adalah hal paling membahagiakan dalam hidupnya. Pasca mengatakan hal itu, kakeknya mati dan tubuhnya tergeletak di tanah. Bun Seol benar-benar sangat syok sebab dia tidak pernah menduga hari perpisahan ini akan tiba. Mentalnya yang hancur membuat tatapan matanya berubah drastis menjadi menyedihkan, namun menakutkan. Lalu dia membawa mayat kakeknya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bun Seol paham perkataan kakeknya untuk tidak balas dendam ditujukan untuk melindunginya. Tapi Bun Seol harus mengatakan, dunia tidak berjalan seperti itu, dan dia harus membalaskan dendamnya dan membuat sosok itu menyesal telah melakukannya, bahkan berharap tidak pernah hidup. Meski begitu, Bun Seol paham dirinya tidak boleh terburu-buru karena sosok itu bukanlah seniman bela diri biasa. Kedua tangan kakeknya jelas terputus dalam waktu singkat dengan potongan yang sempurna, saking cepatnya.
Bentuk serangan pedangnya dari bawah ke atas, dan semua itu terlihat jelas pada daging serta tulang kakeknya yang dilewati pedang. Selain itu, kedua mata kakeknya juga telah dibutakan dengan cara yang ekstrim. Serangan pedang itu mengarah ke atas lalu menusuk kedua matanya secara tak langsung. Sejauh ini, Bun Seol sudah melihat banyak teknik berpedang, dan dia yakin teknik ini milik tipe iblis. Di antara banyaknya teknik pedang seni iblis, salah satu yang bisa membuat luka seperti ini adalah seni tarian surgawi yang memungkinkan seseorang bisa mengendalikan daging serta otot secara bebas. Lalu pada bagian punggung kakeknya terdapat 93 bekas senjata, bahkan teknik badai 10.000 bunga yang terkenal cepat dan ganas dalam serangan beruntun, hanya bisa meninggalkan bekas paling banyak 66 tebasan. Maka dari itu, Bun Seol berpendapat, jika serangan itu bukan sesuatu yang sepele, seperti alat rakitan yang bisa menembakkan ratusan senjata tersembunyi sekaligus. Tak hanya itu, perubahan warna di bawah lidah kakeknya terlihat sangat jelas. Tiap bagian dalam kuku jarinya pun mengalami hal yang sama. Ini adalah tanda-tanda keracunan dari racun kelas ekstrem yang membuat daging busuk dan darah membusuk. Dengan menggabungkan seluruh teknik yang digunakan oleh si penyerang itu, maka Bun Seol yakin dia adalah salah satu yang terhebat dalam pengguna seni iblis yang mengikuti jalan iblis. Meski hal ini tidak mudah, tapi Bun Seol takkan menyerah. Apapun yang terjadi, dirinya pasti akan menemukan sosok itu dan menghabisinya dengan kedua tangannya sendiri. Sekarang Bun Seol sedang berada di depan gerbang aula iblis untuk mendaftar masuk ke sana. Penjaga ini yakin bocah di depannya hanya lewat saja, tapi tertarik pada isi kontrak di dalamnya, di mana siapapun yang berbakat berhak mendapatkan penurunan bela diri seni iblis. Namun bocah di depannya hanya meneteskan air mata, dan jika tak ingin mendaftarkan diri, maka dia menyuruhnya pergi. Alasan Bun Seol sempat meneteskan air mata sebab teringat akan kakeknya, tapi dia tidak boleh berlarut dalam kesedihan itu, karena dia memiliki tujuan. Ketika kakeknya mati, maka hidup bahagia juga sudah berakhir. Baginya, sudah tidak ada jalan yang tersisa selain jalan pembalasan dendam. Turnamen yang diadakan di Aula Iblis tanpa peduli aliansi mana orang-orang berasal akan menjadi langkah pertama Bun Seol, karena dia membutuhkan kekuatan untuk mengalahkan sosok terkutuk itu.